Welcome back everybody, jumpa lagi dengan saya, saudara semuanya di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Nah, kesempatan video kali ini saya bicara tentang konspirasi uang. Konspirasi uang inilah yang membuat krisis keuangan global, krisis ekonomi dunia itu selalu terjadi setiap dekade. Setiap dekade krisis lagi, setiap dekade krisis lagi. Kenapa bisa begitu? Ya karena konspirasi uang. Nah, banyak sekali orang di dunia ya yang menganggap bahwa krisis keuangan global, krisis ekonomi ya itu hanya terjadi karena musibah, ya karena kecelakaan dan hanya terjadi sekarang dan tidak akan terjadi lagi di masa yang akan lampau ya. Terjadi di masa lalu dan tidak akan terjadi di masa yang akan datang ya. Jadi di masa yang akan datang tidak akan terjadi krisis lagi. Ya karena apa? Pertama mereka beranggap bahwa semua orang sudah belajar dari krisis yang terjadi, ya, sudah lebih bijaksana, ya, sudah lebih wise. Itu alasan mereka. Yang berikut, mereka menganggap bahwa pejabat-pejabat, ya, menteri-menteri, ya, yang melakukan kebijakan-kebijakan ekonomi itu, ya, yang mengaturnya, yang mengelolanya itu orang-orang pintar, ya, para ahli-ahli ekonomi, ya, yang sudah punya title yang sudah doktor, PhD, embel-embelnya banyak banget ya. Nah itulah yang membuat mereka meyakini bahwa tidak terjadi krisis lagi. Jadi nanti di tahun 2022 pun banyak sekali yang beranggapan bahwa itu tidak terjadi krisis ekonomi ya. Di tahun depan 2022 tidak terjadi krisis finansial ya, tidak terjadi sesuatu. Semuanya baik-baik saja dan ekonomi membaik terus. Karena yang dikelola itu katanya menteri-menterinya orang-orang pintar, pejabat-pejabatnya orang-orang pintar. Saya mau kasih tahu kepada Anda semuanya di seluruh dunia ya. Ya. Di Amerika negara adidaya ya. Itu negara pusatnya ekonomi dunia ya. Orang-orang ahli ekonomi, peraih Nobel apa segala macam itu di Amerika. Ahli-ahli ekonom di dunia itu di Amerika. Tetapi mereka tidak pernah bisa menyelesaikan masalah jika negara mereka sudah mau bangkrut. Sudah mengalami kebangkrutan, mereka tidak pernah bisa menyelesaikan masalah. Malah mereka membuat krisis-krisis baru di dekade berikutnya. Kenapa saya katakan gitu? Ya, itulah yang terjadi. Ada juga yang berdoa kepada Tuhan bahwa tidak, Tuhan tolong supaya tidak terjadi krisis di tahun depan, di masa yang akan datang. Ya. Allah yang Maha Kuasa pasti melindungi negara Anda dan negara kita tidak terjadi krisis. Saya katakan bahwa tidak ada hubungan dengan Tuhan. Tidak ada hubungan dengan orang-orang pintar ahli ekonomi yang mengatur ekonomi ini. Yang ada hubungannya adalah konspirasi uang. Itulah yang membuat krisis ini terjadi setiap dekade. Akan terjadi terus dan makin hari makin membesar. Kenapa saya katakan gitu? Karena begini, negara ini, pemerintah dan orang-orang di dalamnya yang mengelolanya, yang ahli ekonomi itu pun, mereka tidak bisa menyelesaikan masalah jika negara mau bangkrut. Mereka tidak bisa menyelesaikan masalah. Ya, mereka tidak bisa menyelesaikan masalah. Yang mereka bisa menyelesaikan masalah adalah mereka mencetak uang. Mereka mengeluarkan lagi yang namanya quantitative easing, atau mereka membuat dana talangan baru lagi untuk memompa ekonomi lagi, untuk ekonomi bertumbuh lagi, ekonomi tidak karam, tidak bangkrut. Caranya dengan memompa lagi. Jadi membanjiri lagi ekonomi itu dengan uang baru lagi, uang yang sulapan. Ya, mereka cetak uang baru untuk memompa ekonomi, untuk ekonomi bertumbuh lagi. Nah, itu cuma cara mereka begitu. Ahli ekonomi caranya begitu. This is simple banget, sangat sederhana caranya. Saya pikir tidak perlu ahli ekonomi. Orang yang tidak sekolah pun ya, tukang sayur, tukang martabak itu tahu bahwa kalau sudah mau bangkrut, ya bagaimana caranya supaya nggak bangkrut? Ya uang baru masuk, uang baru pompa lagi supaya nggak bangkrut. Itu cara yang sederhana. Tidak perlu sekolah di Harvard, sekolah tinggi-tinggi pun bisa memecahkan masalah itu sebenarnya. Kalau cuma masalah itu sederhana memompa uang baru lagi, itu cuma masalah yang paling gampang. Nah, inilah cara. Hanya cara ini satu-satunya lah yang bisa membuat ekonomi itu bangkit
dipompa lagi dengan uang baru. Uang baru dari mana? Dari cetak uang baru lagi. Uang dari disulap-sulap, dicetak uang baru lagi untuk memompa ekonomi supaya ekonomi bertumbuh lagi. Nah, inilah yang terjadi di Amerika Serikat. Akhirnya menjalar ke seluruh dunia. Amerika Serikat adalah barometer ekonomi dunia. Indikator-indikator ekonomi yang mengacu ke Amerika. Amerika adalah barometernya. Tidak ada negara lain. Hanya Amerika satu-satunya di dunia sampai dengan saat ini yang jadi barometer ekonomi dunia. Apa yang terjadi dengan Amerika, dampaknya sampai ke Asia sini, ke negara berkembang, sampai negara kita. Ya, semuanya begitu, mengacu kepada Amerika. Nah, kita kembali lagi ke teori konspirasi uang itu. Nah, karena tidak bisa urusnya cuma membuat dana talangan baru, ya, mencetak uang baru, maka dipastikan akan terjadi krisis lagi. Karena apa? Karena kita bisa lihat bahwa krisis ini terjadi setiap dekade dan bukan menghilang krisis ini, dan semakin dekade itu semakin membesar krisisnya. Kenapa bisa begitu? Kita lihat di negara Amerika Serikat. Itu pada era tahun 1980-an. Dana talangan yang keluar untuk mencegah kebangkrutan dari krisis itu sekitar jutaan dolar Amerika Serikat. Pada tahun 1990-an naik lagi menjadi miliaran dolar Amerika Serikat. Nah, pada tahun 2000-an sudah jadi triliunan dolar Amerika Serikat. Nah, pada kemarin sudah ratusan triliun ya untuk penanganan COVID, untuk perawatan kesehatan, rumah sakit, ya, lockdown, ya. Di era Presiden Trump sudah ratusan triliun dolar Amerika Serikat dana talangan, quantitative easing. Inilah yang menciri pasar dengan uang sehingga US dollar itu semakin merosot nilainya, sedangkan harganya uang itu menjadi naik dan aset-asetnya itu aset-aset semua meningkat, tanah apa segala macam, rumah semua naik. Nah, inilah yang membuat hiperinflasi dari quantitative easing, mencetak uang ini. Jadi cuma cara itu yang bisa dilakukan. Inilah konspirasi. Dari dulu, ya, dari zaman dahulu sebelum zaman modern, ya, para orang-orang kaya, ya, sampai dengan saat ini, ya, itu bagaimana mereka berkonspirasi supaya bagaimana mereka menang, mereka bisa kaya raya, yaitu caranya adalah mereka menguasai bank, menguasai pasar uang, mereka bekerja sama dengan pemerintah, ya. Begitulah caranya. Itu namanya konspirasi, ya, teorinya begitu. Sampai dengan sekarang masih begitu, ya. Jadi bank, kalau mereka menguasai bank itu tidak pernah bangkrut. Jika bank sudah sakit dicetak uang baru lagi. Begitu terus. Nah, teori konspirasi ini bukan hanya terjadi dengan orang-orang kaya. Di mana saja di seluruh dunia itu sudah lumrah teori konspirasi ini, ya. Kita bisa lihat pemain tim olahraga aja, ya. Tidak usah kita bicara di Liga Eropa yang terjadi seperti Juventus bisa kena kasus pengaturan skor dan lain-lain di mana-mana. Itu sudah hal yang biasa. Karena apa? Karena saya tahu ini informasi dari teman saya pemain bola di kampung. Dia pemain bola di kampung. Dia bercerita, jangan kita bicara di luar negeri, di kampung. Pada saat turun minum saya menyaksikan sendiri, itu pelatih manajer, ya, memanggil wasit, berbicara dengan wasit, diselipkan uang 500.000 untuk kasih kartu merah pemain lawan, penyerang lawan itu dikasih kartu merah. Begitulah sandiwara yang terjadi di dunia olahraga maupun di dunia bisnis. Ya, kita tidak mau menyalahkan apa-apa, tapi saya hanya mau edukasi di sini supaya kita tahu bahwa kita mawas diri, kita waspada bahwa jangan Anda bangga bahwa krisis keuangan terjadi itu adalah bencana. Itu memang krisis yang memang diatur, krisis yang sudah dibuat untuk terjadi krisis-krisis terus. Ya, seperti yang tadi saya ceritakan, mau uang yang dipompa itu semakin membesar terus. Maka itu semakin menjadi bola salju, menggunung terus. Nah, hal ini dimulai dari apa? Dimulai dari pada tahun 1971, Presiden Amerika Serikat Richard Nixon, ya, tanpa persetujuan Kongres di Amerika Serikat, dia melakukan menarik US dollar
dari standar emas. Dia memutus hubungan US dollar dengan emas. Nah, dia telah mengubah aturan uang bukan hanya di negara Amerika, tetapi di seluruh dunia sejak tahun 1971 itu. Inilah awal mula-mulanya uang itu berubah. Yang tadinya uang itu berpatokan berstandar dengan emas, sekarang uang sudah lepas, uang berdiri sendiri. Uang itu hanya tidak punya didukung oleh apapun, uang bebas. Uang itu hanya berharap dari wajib pajak di Amerika untuk membayar pajak. Jadi uang itu bebas, tidak ada dukung apapun. Jika semua masih membayar pajak, maka negara itu masih mempunyai uang di sini. Nah, ini yang membuat, ini yang pertama kali awal mula pijakan krisis global itu. Nah, perubahan ini adalah salah satu saja dari serangkaian perubahan-perubahan yang menuntun semuanya ke krisis keuangan. Sebagai akibat dari itu semuanya, dari perubahan-perubahan itulah mengizinkan Amerika Serikat selalu mencetak uang dalam jumlah yang hampir tak terbatas. Dia bisa sesuka hati menciptakan sebanyak mungkin hutang sesuai yang diinginkannya. Dia membuat keputusan, Presiden Nixon ini telah membuat keputusan yang unilateral. Dia melakukan pertemuan hanya 2 hari yang dilangsungkan secara diam-diam di suatu pulau, Maine Island, di Maine, tanpa sama sekali berkonsultasi dengan pejabat-pejabatnya, menteri-menteri di kabinetnya, atau dengan dana moneter internasional atau sistem keuangan internasional. Nah, Presiden Nixon ini mengubah aturan ini karena negara asing yang memberikan utang itu sudah skeptis dengan Amerika Serikat. Negara Amerika sudah hampir bangkrut. Karena pada saat tahun 1971 itu Amerika Serikat lagi berkecamuk perang Vietnam. Amerika Serikat terlalu membiayai perang yang cukup mahal. Amerika membelanjakan uang yang begitu banyak dari yang diperolehnya. Inilah yang membuat Amerika di tengah kehancuran, istilahnya hampir bangkrut Amerika. Maka satu jalannya, dia harus mencetak uang yang banyak untuk membayar utang-utang itu. Kalau misalnya uang itu masih berstandar emas, dia tidak mungkin bisa untuk membayar hutang-hutang dia yang sudah, hutang-hutang negara yang begitu besar untuk membiayai perang itu. Dan pada saat itu juga ekonomi bertumbuh, Amerika juga mengimpor minyak dalam jumlah yang banyak. Jadi ini banyak yang dibelanjakan, banyak pengeluaran. Maka butuh uang yang lebih banyak. Maka kebijakan itu dia lakukan, Presiden Richard Nixon itu. Inilah yang mengubah tatanan dunia ini. Tentu saja langkah yang dia lakukan itu adalah langkah yang sangat ilegal, karena dia mengeluarkan dolar dari standar emas. Nah, dia menciptakan bagaimana Amerika Serikat itu bisa bebas dari hutang. Jadi dia berusaha supaya Amerika Serikat bisa bebas dari hutang dengan cara dia mencetak uang. Inilah awal mula cara mencetak uang. Membuat uang dari hal-hal seperti uang sulap, uang yang tidak didukung dari apapun. Uang hanya didukung dari warga-warga Amerika yang membayar pajak. Jika mereka masih membayar pajak, negara tetap masih punya duit di sini. Nah, inilah konspirasi uang di sini. Nah, berkat perubahan aturan uang yang dilakukan oleh Presiden Nixon ini menyebabkan dunia mengalami inflasi. Inilah yang sampai sekarang inflasi terjadi terus karena mencetak uang. Mencetak uang membanjiri ekonomi, membanjiri pasar, nilainya merosot, harga uang itu naik, barang-barang naik terus, inflasi. Tapi ada keuntungan di sini. Dengan adanya mencetak uang ini, ledakan ekonomi terjadi di mana-mana.
Karena semuanya pembiayaan ekonomi yang terjadi di mana-mana sampai dengan negara kita waktu itu zaman Presiden Soeharto, ekonomi kita bertumbuh, itu semua dibiayai oleh hutang. Semuanya berutang. Uang tidak lagi menjadi derivatif dari emas, tapi uang menjadi derivatif dari utang. Uang itu adalah utang. Akhirnya ekonomi ledakannya bertumbuh gila-gilaan, besar-besaran, sehingga banyak sekali orang yang nasibnya berubah. Yang punya rumah akhirnya jadi tambah kaya. Dan juga mereka mendapatkan uang dengan mudah, ya. Kelas menengah yang sudah punya ini bisa mendapatkan uang, ya, uang begitu banyak dengan mudah, ya. Uang itu bisa dikirim melalui melalui pos atau kurir, ya, berupa kartu kredit. Dia bisa belanja, bisa membuat ekonomi semua bertumbuh. Yang dijaminkan ada penghasilan dia atau rumah dia sebagai jaminan. Orang bisa mendapatkan utang di mana-mana, sehingga banyak sekali orang yang menjadi kaya dari sini, dari kejadian berubahnya uang di sini. Nah, gara-gara berutang terus ini, akhirnya sekarang ini terjadi di China, ya. Properti angka kelas menengah bertumbuh di China, angka pembelian properti bertambah, akhirnya perusahaan-perusahaan properti itu berekspansi gila-gilaan. Mereka dengan cara berutang yang fantastis, yang besar-besaran, ya, untuk berekspansi. Pada saat titiknya kejenuhan ekonominya, inflasi yang cukup tinggi, daya beli tidak ada yang mampu untuk membeli, tidak ada yang membeli properti lagi. Nah, disitulah saat krisis itu terjadi. Nah, sekarang sudah krisis itu, perusahaan properti Evergrande, Fantasia, Kaisa, dan lain-lain di China yang sudah tidak mampu, ya sudah default, ya, berulang kali. Jangankan membayar pokok utangnya, cicilan bunganya aja sudah tidak mampu bayar, ya, karena sudah tidak ada daya beli. Nah, disinilah sudah terjadi krisis, hampir bangkrut. Nah, cara mereka untuk mengatasi kebangkrutan ini adalah dengan mereka harus mencari dana baru. Mereka berutang lagi. Nah, inilah yang saya katakan, kalau jika mereka cuma cara yang paling tepat hanya yaitu berutang lagi, mereka harus ada dana talangan baru lagi untuk memompa perusahaan kinerja, untuk memompa ekonominya lagi. Nah, pada saat nanti mereka tidak dapatkan dana talangan baru, maka perusahaan itu akan bangkrut. Dan nanti akan saya katakan, nanti kita akan lihat nanti pada Imlek, setelah Imlek tahun 2022, perusahaan-perusahaan properti di China itu yang besar, nomor 2 itu yang China Evergrande itu akan mengumumkan kebangkrutannya. Nah, disitulah krisis keuangan global terjadi. Nah, ini yang saya bilang. Jadi sistem keuangan dunia, ya, sistem keuangan global yang dibuat oleh Amerika, ya, dengan cara Presiden Richard Nixon yang mengeluarkan uang dari standar emas itu, itulah yang membuat bibit krisis keuangan itu akan terjadi setiap dekade. Karena mencetak uang itu, karena berutang itu. Karena berutang satu saat akan tidak mampu untuk membayar utang. Inilah sedikit edukasi yang saya sampaikan, saya berbagi kepada Anda semua. Jadi supaya Anda terbuka wacana ini saya tidak menyalahkan siapa-siapa di sini, ya. Karena memang konspirasi itu terjadi di mana saja, di segala aspek. Contoh yang saya sudah ceritakan tentang dunia olahraga itu pun ada konspirasinya. Jadi semua di dunia ini ada konspirasi. Supaya Anda juga waspada, Anda hati-hati, supaya Anda juga hilangkan pikiran bahwa tidak terjadi krisis, bahwa ekonomi baik-baik saja, ya. Ahli-ahli ekonomi yang mengurusnya itu bullshit, ya. Ahli ekonomi tidak bisa mengatasi masalah. Yang mereka bisa mengatasi masalah adalah mencetak uang baru untuk memompa ekonomi. Itu saja. Sangat sederhana. Dan memompa ekonomi, nanti pada satu saatnya ekonomi di peak di puncaknya, tidak ada daya beli lagi, ekonomi akan mengalami krisis lagi. Itu berulang terus, begitu saja. Sampai dunia kiamat tetap begitu saja. Oke, sekian video saya yang saya rasa sudah bermanfaat bagi Anda. Anda bisa dapatkan sesuatu dari sini untuk langkah Anda selanjutnya, untuk bisnis dan investasi Anda, dan apa yang Anda lakukan nanti. Terima kasih, jangan lupa Anda subscribe channel YouTube ini, dan Anda tekan lonceng supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi dari video saya berikutnya. Tolong di subscribe
Terima kasih, sukses untuk Anda.